Dipandang dari segi iklim yang berlaku di tanah air ketika itu, maka faktor penting yang turut mendorong didirikannya Laskar Merah Putih adalah sifat kesatria, bahwa sejumlah besar putra-putri Indonesia tidak rela melihat kondisi bangsa dan negara yang pada saat itu rasa kebangsaan, rasa nasionalis, dan semangat patriotisme mulai memudar, sehingga untuk menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, maka perlu membangkitkan kembali roh nasionalis, roh kebangsaan, serta semangat patriotisme pada setiap anak-anak bangsa untuk menjaga harkat martabat bangsa Indonesia, menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, dan tetap berkibarnya sang saka merah putih dari Sabang sampai Merauke. Maka perlu dibentuk organisasi yang membawa simbol bangsa dan negara, yaitu Panji-Panji Merah Putih, agar tetap memelihara kelanjutan dari misi pengabdiannya kepada rakyat dan tanah air tercinta Indonesia. Dipandang dari segi tujuannya, didirikannya Laskar Merah Putih pada dasarnya prihatin melihat kondisi bangsa yang mulai kehilangan jati diri serta memudarnya rasa nasionalis dan rasa kebangsaan serta semangat patriotisme. Inilah yang membangkitkan anak-anak bangsa berusaha bangkit roh nasionalis dan roh kebangsaan, dan untuk menguji cita-cita dari semangat para pejuang bangsa dalam dua bidang: pengabdian untuk memperjuangkan dalam menciptakan kebersamaan di antara anak-anak bangsa dalam konteks multi perbedaan antara suku dan agama. Pengabdian untuk mengangkat harkat martabat serta derajat kehidupan bangsa yang selama 350 tahun lamanya merana sebagai bangsa yang dijajah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah saudara-saudaraku, anak-anakku, para mahasiswa, dan juga para hadirin, dan juga dari pramuka, marilah kita pekikan pekik perjuangan bangsa kita. Karena dalam memperingati konferensi Asia Afrika ini yang ke-50, kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kalau saya katakan merdeka, harap disambut dengan merdeka. Merdeka! 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 Terima kasih. Inilah kita sebagai bangsa Indonesia. Kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Sekda Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati para sesepuh masyarakat Jawa Barat dan saudara-saudara saya seperjuangan. Tidak lupa saya sampaikan kepada Bang Yos, senior saya di organisasi yang selama ini telah membina Laskar Merah Putih Jawa Barat, dan kepada adinda saya Hendra Nicholas, dan kepada Ketua Markas Daerah Jawa Barat Pak Haji Muhi dan seluruh jajarannya. Inilah merupakan satu kebanggaan kita bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Saya bangga dan sangat bahagia. Saya teringat kembali bahwa pada tanggal 19 Mei tahun 2004 yang lalu, kita sudah membentangkan bendera merah putih sepanjang 5.217 meter di Jakarta. Agar semua rekan-rekan mengetahui apa arti daripada 5.217 meter. 5 itu adalah
Pancasila, saudara-saudaraku. Angka 2, kita harus kilas balik tentang perjuangan bangsa kita. Founding father kita, pendiri Republik ini, Bung Karno dan Bung Hatta, 2 proklamator kita. 17 adalah angka keramat bagi seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudaraku. 17 angka yang keramat. Dan kemudian kita juga sudah menarik bendera di Yogyakarta. Dan kemarin, Senin yang lalu, kami menarik bendera di Palu, Sulawesi Tengah. Sudah 4 berarti kita menarik bendera terpanjang. Kemudian pada tanggal 19 Mei yang akan datang, kita akan menarik bendera lagi di Poso, Sulawesi Tengah. Jadi angka 4 itu adalah untuk Jawa Barat. Dan di Poso adalah angka 5. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Poso bisa menjadi damai dan indah di Poso dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Poso kita akan bentangkan bendera merah putih pada tengah malam sambil berdoa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Seluruh agama kita libatkan tanpa dipimpin oleh agama manapun. Kita berdoa, kita minta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bangsa kita kembali menjadi bangsa yang terhormat, menjadi Indonesia yang jaya, Indonesia yang dihormati oleh bangsa-bangsa di dunia. Kita adalah bangsa yang besar, tapi kita lupa dengan jati diri kita. Di sana sini kita menghujat para pemimpin kita. Di sana sini kita menghujat para mantan pemimpin kita yang kita ketahui adalah pejuang-pejuang bangsa. Kita juga menghujat TNI, kita menghujat Polri. Kita sudah lupa jati diri kita. Tanpa TNI, maka negara kita pasti akan hancur tercabik-cabik. Untuk itu saya serukan, hidup TNI, hidup Polri. Marilah kita bersama-sama bergandeng tangan, mensingsingkan lengan baju kita, gotong royong bahu-membahu untuk menciptakan kondisi yang nyaman, aman, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan kita melihat bahwa kita adalah masyarakat sipil, bahwa kita yang paling benar. Rakyat Indonesia lupa dengan para pejuang bangsanya. Kita lupa dengan para pahlawan bangsa kita, para pahlawan kusuma bangsa yang telah rela gugur demi merebut kemerdekaan ini, saudara-saudara. Marilah pada malam hari ini, kita di Jawa Barat, khususnya di Bandung, kita kembali semangat dengan semangat api perjuangan, walaupun dilanda musibah dan bencana. Api perjuangan tidak boleh padam, saudara-saudaraku. Bahwa di Bandung inilah berkorbannya api, berkorbannya semangat kita untuk kembali menjadi jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kita dengan semangat lautan api, kita mengangkat kembali harkat diri bangsa kita. Kita angkat kembali jati diri bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat, saudara-saudaraku. Kita jangan lupa, kita sudah mementingkan kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Tapi saya ingatkan kepada seluruh keluarga besar Laskar Merah Putih, karena kita tidak masuk lingkaran politik praktis, tapi kita berpolitik. Politik kita adalah menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita Laskar Merah Putih jangan coba-coba mencari jabatan, jangan coba-coba mencari kursi kekuasaan, karena kursi kita ada di hati seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudaraku. Terus terang, kita memang sudah lupa segala-galanya. Alhamdulillah,
masih ada perusahaan seperti Jarum yang memperhatikan apa yang akan kita laksanakan ini. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Jarum yang telah memberikan bantuan, dan tidak lupa juga kepada saudara saya Mas Joko maupun Mas Bambang yang telah berupaya untuk mensukseskan acara ini. Saya bangga. Mudah-mudahan pada malam hari ini tergerak para pengusaha-pengusaha untuk ikut berpartisipasi apabila mahasiswa ingin melaksanakan kegiatan yang sangat berarti bagi seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudaraku. Jangan kita hanya melihat mahasiswa katanya turun di jalan. Kita melihat mahasiswa mengadakan demonstrasi, tapi pengusaha-pengusaha tidak memperhatikan kalau kita ingin melaksanakan kegiatan seperti ini yang mempersatukan rakyat Indonesia, saudara-saudaraku. Inilah pengusaha-pengusaha yang tidak mengerti, karena mereka beranggapan sudah membayar pajak. Jadi kegiatan-kegiatan yang demikian tidak perlu diberikan bantuan. Alangkah sedihnya kalau pengusaha semua berpikir demikian. Untuk itu saya serukan, hidup Jarum! Kebetulan saya merokoknya juga Jarum, saudara-saudaraku. Memang Jarum ini enak dirasanya, ya, hebat. Kemudian saya ingatkan juga kepada saudara-saudara, pada tanggal 27 Juni yang akan datang, Laskar Merah Putih akan melaksanakan temu remaja Indonesia di Cibubur di dalam rangka pemberantasan narkoba. Karena kita melihat bahwa adik-adik kita menjadi korban narkoba, saudara-saudaraku. Korban narkoba janganlah kita binasakan, tapi kita bina, saudara-saudara. Tapi pengedar-pengedar narkoba yang telah merusak sendi-sendi kehidupan generasi muda kita menghimbau kepada pemerintah untuk segera dihukum mati daripada merusak generasi muda, saudara-saudara. Karena itu akan merusak negara kita. Karena para remaja Indonesia adalah calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang. Kalau generasi muda kita semua kena narkoba, maka hancurlah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu saya juga sampaikan kepada saudara-saudara bahwa saudara-saudara nanti akan membentangkan bendera merah putih. Jangan saudara-saudara hanya membentangkan, tapi saudara tidak tahu arti daripada bendera merah putih ini. Supaya saudara-saudara ketahui bahwa sang saka merah putih sudah berkibar dari sejak zamannya Singosari, saudara-saudaraku. Kemudian pada tanggal 28 Oktober tahun 28 juga telah berkibarnya sang saka merah putih. Maka itu saudara-saudaraku, bendera merah putih merupakan jati diri kita, bahwa inilah bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Inilah bendera merah putih kita. Jagalah yang baik. Dan kemudian kepada saudara-saudaraku, anak-anakku, para mahasiswa, janganlah reformasi dijadikan reformasi yang kebablasan, tapi dengan semangat reformasi yang memperbaiki di segala sistem untuk memperbaiki bangsa Indonesia ke depan. Inilah kegiatan-kegiatan yang sangat positif, kegiatan-kegiatan yang bisa menugahkan hati kita untuk menjadikan bangsa Indonesia yang lebih daripada segala-galanya, yang lebih indah, lebih nyaman, dan yang penting bahwa kita harus mengantarkan Indonesia menjadi Indonesia yang jaya. Dan pada esoknya hari kita akan memperingati yang ke-50 Konferensi Asia Afrika. Saya menghimbau kepada seluruh keluarga besar Laskar Merah Putih untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Bergandengan tanganlah dengan TNI dan Polri, dan juga pada pemerintah daerah Jawa Barat. Ciptakan kondisi yang kondisif agar kita bangsa Indonesia tidak malu. Tunjukkan kepada para pemimpin-pemimpin bangsa di dunia bahwa kita adalah bangsa yang penuh dengan sopan, bangsa yang penuh mempunyai budi pekerti. Jangan sampai kita mengadakan demonstrasi yang bisa merusak
harga diri bangsa kita. Saya minta kepada saudara-saudara, kalau saudara-saudara mencintai bangsa ini, saya minta kepada saudara-saudara untuk berdiri bersama-sama saya menyanyikan lagu Padamu Negeri. Mari saudara-saudara, saya minta berdiri bersama-sama dengan tangan kanan saudara-saudara di dada kita, di denyut jantung kita. Bagaimana kita menggayang para penjajah kita itu hanya dengan bambu runcing. Sekalipun para penjajah mempunyai senjata yang canggih, tapi keluarganya dan para pejuang bangsa kita tidak gentar. Maka itu, dengan semangat lautan api, kita kembalikan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat, saudara-saudaraku. Mari kita bersama-sama. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa kami, padamu negeri. Merah darahku, putih tulangku, merah putih isi dadaku, merah putih bergetar dalam jiwa dan semangatku. Semuanya aku persembahkan demi kejayaan Indonesiaku. Sekalipun langit akan runtuh, bumi bergoncang, kau tetap Indonesiaku. Darah dan tulangku serta jiwa dan ragaku kupertaruhkan demi keutuhan Indonesiaku. Wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, marilah kita bergandengan tangan bersama dengan TNI dan Polri. Kita menciptakan kondisi yang nyaman, aman, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudaraku. Dengan semangat lautan api, kita bangkitkan semangat patriotisme kita. Kita tunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat, saudara-saudaraku. Jangan kita membuatkan keributan, saudara-saudaraku. Jangan kita memalukan bangsa Indonesia, saudara-saudaraku. Kita bersatu demi keutuhan Indonesiaku, saudara-saudaraku. Bahwa sang saka merah putih harus tetap berkibar dari Sabang sampai Merauke, saudara-saudaraku. Mari saudara-saudara, dengan semangat lautan api, semangat juang saudara-saudara, dengan tangan ke atas saudara-saudaraku, kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Kita tunjukkan jati diri kita. Dengan semangat kita menjaga Bandung dalam rangka Konferensi Asia Afrika ini, saudara-saudaraku. Kita tunjukkan kepada bangsa-bangsa di dunia bahwa bangsa kita adalah bangsa yang terhormat, saudara-saudaraku. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pandang Indonesia kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih. Merdeka! 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 Baiklah saudara-saudaraku, bahwa kita sudah berjanji agar saudara-saudara ketahui untuk tidak membuatkan kerusuhan. Apabila saudara-saudara ketemu dengan rekan-rekan saudara yang esok hari atau mungkin lusa
akan mengadakan demonstrasi, sampaikan kepada mereka, jangan. Karena banyak perwakilan-perwakilan dari negara-negara sahabat sedang berkunjung ke Bandung. Ciptakanlah saudara-saudaraku kondisi yang nyaman, aman, agar bangsa kita benar-benar dihormati, saudara-saudaraku. Itulah yang saya sampaikan kepada saudara-saudaraku. Apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati saudara-saudara, saya mohon dibukakan pintu maaf yang besar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Alhamdulillah. Merdeka! 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 Alhamdulillah. Yang terhormat Ketua Laskar Merah Putih Pusat, yang terhormat Ketua Laskar Merah Putih Jawa Barat, yang terhormat para pengurus dan kader Merah Putih dan jajarannya, para undangan dan simpatisan, adik-adik pramuka, adik-adik mahasiswa, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pak Gubernur, pada malam ini Pak Wakil Gubernur juga tidak bisa berada di tengah-tengah saudara-saudara sekalian karena kesibukan yang luar biasa menjelang konferensi Asia Afrika, sehingga beliau menugasi kepada saya untuk berada di tengah-tengah saudara-saudara sekalian dalam situasi yang sangat mengharukan, karena sudah terlalu lama kita terlena pada hiruk pikuk situasi dan kondisi yang tidak menentu, sehingga begitu Ketua Laskar Merah Putih Pusat meneriakan kata-kata yang sifatnya betul-betul menggugah semangat kita, maka keharuan saya terhanyut di antara teriakan-teriakan dan pekik merdeka serta orasi yang tadi dikemukakan. Salut kepada generasi muda yang masih mempunyai semangat untuk itu, sehingga apa yang kita nyanyikan di dalam lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, itu merupakan satu cerminan yang pada malam ini disimbolkan dengan penyalaan obor terbesar. Itu artinya kita menyalakan kembali semangat perjuangan yang menyala-nyala di seluruh dunia. Karena pada hakikatnya konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang lalu, 50 tahun yang lalu, dicetuskan idenya, gagasannya oleh founding fathers kita, Soekarno dan Hatta, melahirkan ratusan negara-negara yang terjajah menjadi merdeka dalam pengertian yang sebenarnya. Meskipun kemerdekaan sejati belum kita rasakan seluruhnya, tapi gara-gara semangat Asia Afrika itulah sesungguhnya ratusan negara menjadi terbebas dari penjajahan politik menuju kepada kebebasan dan kemerdekaan ekonomi, sosial, budaya, dan yang lainnya. Jadi demikian besar dan penting konferensi Asia Afrika setelah 50 tahun kemudian diadakan kembali, bukan hanya sekedar bernostalgia, tetapi betul-betul mudah-mudahan di sini juga lahir, dari Bandung juga, dari Indonesia, dari Jawa Barat, melahirkan konsep-konsep untuk perdamaian, kemerdekaan, dan kesejahteraan umat manusia di seluruh dunia. Jadi begitu besarnya simbol
mengembalikan lagi semangat dengan penyalaan obor. Kemudian kita rentangkan 5.217 meter yang tadi secara harfiah dijelaskan apa itu 5, apa itu 2, apa itu 17 dari angka-angka. Dan yang digelarkan adalah merah putih, yang siapapun berani menurunkan itu, maka seluruh rakyat akan membelanya. Berarti ada satu simbolistis dari bendera merah putih. Merah adalah berani, putih adalah suci. Mari bersama-sama, karena hanya dengan kebersamaan kita bisa menegakkan keberanian. Dan berani itu berarti penuh perhitungan, bukan nekat. Selama ini barangkali ada kekeliruan di antara kita, bahwa yang namanya berani itu tanpa perhitungan apapun kemudian maju saja. Jadi meskipun dengan bambu runcing, waktu itu penuh perhitungan, penuh strategi, dan penuh diplomasi. Sehingga akhirnya dengan bambu runcing kita bisa merdeka. Artinya keberanian waktu itu betul-betul disimbolkan dengan warna merah, dan kemudian kejujuran, religiusitas, dan yang sifatnya sangat-sangat spiritual kemudian dicerminkan dengan putih. Malam ini digelar merah putih 5.217 meter. Itu adalah satu simbol bahwa keberanian kita dan kesucian, kemurnian tekad kita untuk menciptakan perdamaian, kesejahteraan, dan kemerdekaan bagi dunia kembali kita kobarkan, kembali kita cetuskan dari bumi pertiwi yang tercinta ini. Untuk itu, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembawa kreativitas untuk mengusung kembali bendera merah putih dengan segala simbolnya, yaitu kepada pengurus Laskar Merah Putih Pusat Jawa Barat dan seluruh simpatisannya, kepada sesepuh-sesepuh Jawa Barat, kepada seluruh tokoh, dan kepada sponsor yang mendukung kegiatan seperti ini. Dukungan-dukungan kepada kegiatan yang mengarah kepada perjuangan-perjuangan meningkatkan kembali semangat sangat kami apresiasikan kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan dengan demikian maka mudah-mudahan mulai hari ini kita semangat untuk membangun negara ini. Jadi dengan demikian orasi dari Ketua Laskar Merah Putih Pusat yang menghimbau kepada pihak-pihak yang akan memanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang kira-kira akan mengganggu citra bangsa, mohon nahan diri. Kalau persoalan-persoalan itu adalah persoalan internal di antara kita, mari kita selesaikan setelah konferensi Asia Afrika ini berjalan. Sedangkan konferensi Asia Afrika adalah kebanggaan dan penunjukan jati diri serta mengembalikan kepercayaan dunia kepada kredibilitas bangsa besar yang namanya Indonesia. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kepada para peserta pengusung bendera Sangsaka Merah Putih, saya mengucapkan selamat. Semoga kegiatan ini dapat makin memeriahkan acara peringatan konferensi Asia Afrika ini. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pengusungan bendera Sangsaka Merah Putih dalam rangka menyambut peringatan konferensi Asia Afrika, saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya agar setiap langkah dan upaya kita dalam rangka pembangunan masyarakat ke arah yang lebih baik mendapat ridhonya dan berhasil dengan baik. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan di dalam menyampaikan sambutan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Merdeka! 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 Ini saudara-saudara, saya akan memakaikan jaket Laskar Merah Putih kepada Bapak Sekda. Tapi perlu saudara-saudara ketahui bahwa ini bukan untuk keluarga besar Laskar Merah Putih, tapi ini semua untuk pengabdian kita kepada bangsa dan negara kita yang kita cintai. Karena negara kesatuan Republik Indonesia merupakan harga mati bagi seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudara. Terima kasih kepada jajaran pengurus Laskar Merah Putih di Kota Bandung khususnya, Jawa Barat pada umumnya. Dan sekali lagi dengan segala rasa hormat kami mohon maaf sebab kami tampil apa adanya. Inilah komunitas seniman jalanan Leuwi Panjang, yang mana yang barangkali Bapak dan Ibu kenal, juga rekan-rekan kenal, adalah pengamen yang selalu kena razia dan selalu kena diuber-uber oleh para petugas. Sekarang kami berada di jajaran Laskar Merah Putih di markas daerah Cigondewa. Saya mohon dengan rasa hormat kepada bapak-bapak, tolong ayomi kami dan lindungi kami. Kami bukan preman, Pak. Kami orang-orang yang berkesenian, mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dengan bernyanyi, menjual karya seni di hadapan saudara-saudara semua. Barangkali itulah. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Hendra Kusuma, kepada Kang Deni, kepada Al Ustad, Pak AA Muhyi yang telah merangkul kami demikian dengan hangat, dengan rasa hormat. Sekali lagi terima kasih dan merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabatku dan rekan-rekanku dari pengamen anak jalanan, sangat terima kasih sekali. Ini adalah suatu bentuk nyata. Bahkan anak jalanan, anak pengamen pun tampil di Laskar Merah Putih. Mereka ingin sama-sama bergandengan tangan. Saya sangat takjub, sangat bangga kepada mereka. Kepada saudara anak jalanan, tolong ke depan semua. Maaf kepada MC pengatur acara, ini adalah tugas daripada ketua umum. Nah, inilah saudara-saudara saya. Ini adalah sahabatku, saudaraku yang mana mereka telah sumbangsih dalam rangka hari peringatan Asia Afrika. Anda sangat dikagumi oleh Laskar Merah Putih. Dan secara pribadi saya akan angkat jempol kepada Anda. Terima kasih. Anda teman saya dan Anda saudara saya. Untuk lebih lanjutnya, mungkin ketua umum akan memberi kebanggaan kepada mereka-mereka, kepada saudara-saudaraku dan kepada teman-temanku yang ada di Leuwi Panjang ya. Jadi jumlah pengamen anak jalan itu berapa? Jumlah pengamen untuk Jawa Barat itu ada 4.800. Untuk Bandung gitu. Siap masuk Laskar Merah Putih. Siap. Ya. Itulah 4.600 anak jalanan, anak pengamen Leuwi Panjang siap untuk masuk Laskar Merah Putih. Ini suatu kebanggaan bagi kita. Untuk itu kebanggaan ini tidak bisa tercurahkan oleh saya karena terlalu bangga. Kami persilahkan kepada yang terhormat Ketua Umum untuk rasa kebanggaan ini dijabarkan secara tuntas oleh Ketua Umum. Oke, terima kasih. Kita tadi mendengar para pengamen, dikatakan para pengamen. Saya sampai mengucurkan air mata
Saudara-saudara ketahui, dikatakan duit. Duit itu telah diterjemahkan DUIT, saudara-saudara. Kebetulan di sini hadir para Laskar Merah Putih. Duit itu DUIT. D itu adalah doa. U-nya itu adalah usaha yang keras. I-nya itu adalah iman kita. Dan T-nya itu adalah takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudaraku. Kemudian uang, UANG. U itu adalah untuk A, agama, NG, negara. Janganlah kita mengatakan ingin mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Di depan mata kita ada gajah, kita tidak melihat, inilah gajah-gajahnya. Semut di seberang lautan kita bisa melihat, aneh. Dan kita udah mendengar bagaimana ciptaan mereka begitu indah. Untuk itu saya minta kepada Laskar Merah Putih Jawa Barat supaya mendukung sepenuhnya, karena mereka bukanlah maling, mereka bukanlah preman, mereka bukan penjahat-penjahat, tapi hanya mencari sesuap nasi. Betul adik-adikku? Betul. Untuk itu saudara harus mendukungnya. Dan juga saya himbau kepada para pengamen, mohon maaf, Anda pun di jalan ciptakanlah yang nyaman kepada masyarakat. Umpama ada pencopet, Anda bantulah pihak kepolisian. Siap. Itu tugas kalian. Kenapa? Supaya kalian bisa mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia. Dari kalianlah bahwa bangsa kita akan terangkat. Karena kalianlah bahwa kita bisa bersatu. Itulah cita-cita daripada Laskar Merah Putih. Untuk itu saya sampaikan juga kepada saudara-saudara bahwa Laskar Merah Putih tidak pernah mengusungkan dadahnya kepada rakyat Indonesia, sebagaimana Bung Karno tidak pernah mengusungkan dadanya kepada rakyat Indonesia, bahwa beliaulah yang memerdekakan Republik ini. Kenapa Bung Karno melambangkan lambang negara kita dengan burung Garuda, saudara-saudaraku? Kenapa tidak lambangkan kodok? Karena kalau kodok ditaruh di kolam, kodok itu berenang, kaki belakang kiri kanan dihantam. Yang muncul di permukaan air adalah kepalanya. Akulah pemimpin yang paling hebat. Dan Laskar Merah Putih tidak boleh mengusungkan dadanya. Kenapa lambang kita lambang Garuda? Kenapa tidak taruhkan lambang ayam? Karena ayam netes dari telur, warna hitam, itu akan tetap hitam bulunya. Warna putih, bulunya pasti putih. Coklat pasti coklat. Tapi burung netes dari telurnya tidak berbulu, saudara-saudaraku. Ada kulitnya. Artinya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke berbeda-beda warna kulitnya, tapi tetap rakyat Indonesia, saudara-saudaraku. Itulah burung Garuda, lambang daripada negara kita. Kita jangan hanya melihat bineka tunggal ikannya, tapi persatuan dan kesatuan bulunya. Sang burung bisa mengangkat tubuhnya, saudara-saudaraku. Kemudian saat pertama burung mulai belajar terbang, apa yang dia lakukan di sarangnya? Dia keprakan itu sabnya. Artinya Bung Karno mengajak seluruh rakyat Indonesia, karena kita sudah merdeka, berbuatlah untuk keluargamu terlebih dahulu. Karena keluarga tanpa makan dan minum, kita akan berdosa sebagaimana diajarkan oleh agama. Kemudian sang burung mulai tumbuh bulu dan sayapnya. Apa yang dia lakukan? Dia akan terbang di sekitarnya. Artinya, berbuatlah untuk lingkunganmu. Lingkungan itu bukan hanya tetangga, saudara-saudaraku, tapi termasuk pembantu-pembantu kita yang ada di rumah, saudara-saudaraku. Jangan kita jadikan budak, karena mereka adalah saudara kita sebangsa dan setanah air. Berikanlah pendidikan, ciptakan SDM buat mereka, supaya mereka bisa berguna bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian setelah burung itu mulai terbang, burung itu tidak langsung terbang begini, Bung, saudara-saudaraku, tapi burung itu akan terbang begini. Artinya, Bung Karno mengajak seluruh rakyat Indonesia, wahai rakyatku, engkau harus punya agama, apapun agamamu. Maka di situ sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita harus mencintai saudara-saudara kita walaupun tidak seagama dengan kita. Kita boleh berbeda suku, kita boleh berbeda agama, kita boleh berbeda pendapat, tapi perbedaan itu merupakan satu perekat buat kita untuk satukan Indonesia kita yang kita cintai. Itulah saudara-saudara, saudara saksikan TNI berada di tengah-tengah kita, karena TNI adalah tentara rakyat, betul? Marilah kita bergandengan tangan. Jangan sekali-sekali kita menghujat TNI dan Polri, karena tanpa mereka maka negara kita akan hancur atau tercabik-cabik, saudara-saudaraku. Kita bersatu padu untuk memajukan bangsa Indonesia. Inilah saudara-saudara kita. Saya bangga, saya bahagia
pada malam hari ini. Untuk itu Laskar Merah Putih Jawa Barat, teruskan perjuanganmu. Ya, sing-singkan dengan bajumu untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Bukan untuk dirimu, bukan untuk keluargamu saja, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudaraku. Hanya pada mula bahwa kita berbuat, tapi jangan berbangga hati bahwa masih ada perjuangan kita yang lebih panjang. Masih jauh. Kita harus bisa menciptakan satu persatuan dan kesatuan bangsa di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, saudara-saudaraku. Kita harus tetap kibarkan sang saka merah putih. Dari inilah mereka ini, saudara-saudaraku yang tercinta. Inilah mereka. Mereka bukan hanya anak jalanan, saudara-saudaraku, tapi mereka adalah anak bangsa, anak rakyat Indonesia, saudara-saudaraku. Jangan kalian menghina mereka. Kenapa? Karena mereka adalah saudara kita. Mari kita bersama-sama, deh, anak-anakku, saudara-saudaraku, kita ciptakan Indonesia yang indah, kita ciptakan Indonesia yang jaya, kita ciptakan Indonesia yang dihormati dan disegani oleh bangsa-bangsa di dunia, agar kita bisa berdiri dan duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya. Setuju, saudara-saudara? Kita mengabdi diri kepada bangsa dan negara kita yang kita cintai, saudara-saudara. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Umum yang mana telah menjabarkan dalam arti kebanggaan. Mudah-mudahan kita ini ada dalam kebersatuan untuk selama-lamanya. Dan silakan untuk itu Anda ngobrol dulu apa keinginan Anda untuk selanjutnya, sejenak saja, silakan. Mungkin keinginan kami ya di jalanan ini, kami ingin sekali mendapat perlindungan yang layak, sebagaimana layaknya manusia yang mencari sesuap nasi. Terus kami pun tidak ingin selamanya menjadi pengamen, karena ngamen adalah bukan cita-cita kami. Kami ingin berkesenian dan kami ingin meningkatkan kualitas kami hingga ke dapur rekaman. Mungkin kalau setidaknya ke dapur rekaman, mungkin kami bisa nyanyi di kafe-kafe atau di hotel lewat entertainment, seperti mereka yang berkesenian dan tidak ngamen. Laskar Merah Putih meskipun hanya merupakan sebuah organisasi kecil, namun ternyata di mana-mana mendapat tanggapan yang luas dan hangat dari rakyat. Bergabungnya organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya ke dalam forum bersama Laskar Merah Putih juga adalah bukti bahwa anak-anak bangsa dari hati yang paling dalam sesungguhnya menolak dan tidak rela bila Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke terpecah belah, dan harus kita sadari bersama bahwa para pejuang bangsa pendahulu kita hanya mengantarkan kita sampai ke pintu gerbang kemerdekaan. Saudara, ribuan massa yang tergabung dalam LSM Pengabdian Putra Bangsa pada hari ini melakukan aksinya di depan Istana Merdeka, Jakarta. Kelompok pemuda ini menyatakan keprihatinannya atas sikap elit politik yang mencari untung di tengah kondisi bangsa menghadapi terpaan krisis. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-72 kali ini mempunyai arti penting bagi segenap komponen bangsa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda yang dilaksanakan di tengah kondisi bangsa yang menghadapi berbagai multidimensi krisis dan ancaman disintegrasi tidaknya menjadi wacana bagi lapisan masyarakat dalam memperkokoh nilai kesatuan dan persatuan yang mulai ternoda oleh kepentingan-kepentingan politik sesaat. Bagi kelompok pemuda yang tergabung dalam LSM Pengabdian Putra Bangsa, peringatan Sumpah Pemuda dilakukan dengan melakukan parade merah putih yang mana ditandai dengan mengadakan long march dari Bundaran HI menuju Istana Merdeka, Jakarta. Sumpah Pemuda yang dicetuskan para tokoh pemuda 72 tahun silam merupakan gambaran dengan tekad bersatu, merupakan modal dasar dalam mempersatukan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketua LSM Pengabdian Putra Bangsa Edi Hartawan mengatakan, kesatuan tekad dalam Sumpah Pemuda hendaknya jangan ditunggangi oleh para elit politik dengan kepentingannya.
Momentum peringatan Sumpah Pemuda ke-72 tidaknya menjadi momen tersendiri bagi segenap komponen bangsa, khususnya kalangan generasi muda dalam menyatukan tekad membangun masa depan Indonesia. Bersatulah Nusantara, bersatulah Indonesia. Dari kawasan Merdeka Barat, saya Hengki Komawal dan Fani melaporkan. Saya bangga dengan generasi muda bangsa ini. Mereka datang kemari dengan tertib dan mereka juga ikut membantu lancarnya arus lalu lintas. Jadi aksi yang dilaksanakan berjalan dengan baik, mulus, dan ini harapan kami sebagai contoh. Dan kemudian masyarakat juga ditertibkan, dilancarkan oleh mereka, oleh LSM. Jadi saya bangga dengan apa yang dilakukan ini hari. Dan untuk seterusnya demikian harapan kami kepada generasi muda bangsa. Untuk pengalungan bunga ini satu penghargaan kepada Polri dari anak bangsa yang menurut saya dalami bahwa mereka menginginkan bahwa Polri ke depan tetap eksis dan TNI tetap eksis. Pengalungan bunga itu bagi wakil sendiri untuk sangat sederhana atau luar biasa? Untuk kali ini saya merasa baru pertama kali saya dikalungkan bunga demikian. Jadi untuk ini saya terharu. Terima kasih. Anak-anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, mari kita selalu Indonesiakan Jamrut Katulistiwa, Untayan Kemakmuran, membawa berkah insani, anak-anak bangsa, putra-putri Ibu Pertiwi tercinta. Nangisnya, sakitnya, pedihnya anak bangsa adalah pilu dan nestapanya Ibu Pertiwi. Maka perlu membangkitkan kembali roh kebangsaan serta semangat patriotisme pada setiap anak-anak bangsa untuk menjaga harkat martabat bangsa Indonesia, menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, dan tetap berkibarnya sangsaka merah putih dari Sabang sampai Merauke. Maka perlu dibentuk organisasi yang membawa simbol bangsa dan negara, yaitu Panji-Panji Merah Putih, agar tetap memelihara kelanjutan dari misi pengabdiannya kepada rakyat dan tanah air tercinta Indonesia. Dipandang dari segi tujuannya, kelahiran Laskar Merah Putih pada dasarnya prihatin melihat kondisi bangsa yang mulai kehilangan jati diri, serta memudarnya rasa nasionalis dan rasa kebangsaan, serta semangat patriotisme. Inilah yang membangkitkan anak-anak bangsa berusaha membangkitkan roh nasionalis dan roh kebangsaan, dan untuk menguji dari semangat para pejuang 45 dalam dua bidang. Pengabdian untuk memperjuangkan dalam menciptakan kebersamaan di antara anak-anak bangsa dalam konteks multi perbedaan antar suku dan agama. Pengabdian untuk mengangkat harkat martabat serta derajat kehidupan bangsa yang selama 350 tahun lamanya merana sebagai bangsa yang dijajah. Jadi modal untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dari Laskar Merah Putih, meskipun hanya merupakan sebuah organisasi kecil, namun ternyata di mana-mana mendapat tanggapan yang luas dan hangat dari rakyat.